Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Malam itu, bulan menggantung rendah di langit, memancarkan cahaya redup yang nyaris tak mampu menembus lebatnya pepohonan. Udara di desa kecil di pedalaman Kalimantan terasa lembab dan berat, dipenuhi aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Arif menatap ke dalam cangkir kopinya yang hampir habis. Dia, seorang jurnalis investigasi, datang ke desa ini setelah mendapat informasi tentang sebuah ritual kuno yang konon bisa membuka gerbang dunia lain. Tidak banyak yang tahu tentang ritual ini, kecuali bahwa sudah ada beberapa orang yang menghilang setelah mencoba mengungkapnya. Di seberangnya, Johnny, sahabatnya yang juga seorang fotografer, sibuk membersihkan lensanya. Lila, seorang arkeolog muda yang tertarik dengan kisah-kisah mistis, memeriksa catatannya. Mereka bertiga telah melakukan perjalanan panjang untuk sampai ke sini, tetapi sejauh ini yang mereka dapatkan hanya tatapan waspada dari penduduk desa, seorang lelaki tua dengan wajah keriput mendekati mereka. Dialah Pak Margo, kepala desa yang sejak awal sudah melarang mereka ikut campur dalam urusan ritual ini. Kalian harus berhenti mencari tahu tentang ritual itu, katanya dengan suara serak. Beberapa orang sebelum kalian sudah mencoba, dan mereka tidak pernah kembali. Arif menatapnya, mencoba mencari tanda apakah lelaki tua itu hanya ingin menakut-nakuti mereka atau benar-benar menyembunyikan sesuatu. Kami hanya ingin mengerti, Pak, kata Lila, mencoba meyakinkan. Kami tidak akan mengganggu apapun. Pak Margo menghela napas panjang, lalu berbisik pelan, jika kalian mendengar sesuatu di malam hari. Apapun itu, jangan keluar dari rumah. Jangan pernah menjawab panggilannya. Panggilan, Arif bertukar pandang dengan Johnny dan Lila. Ada sesuatu di balik kata-kata lelaki tua itu, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar larangan. Malam pun tiba. Angin berdesir lembut, membuat daun-daun di luar jendela bergetar. Suasana desa terasa terlalu sunyi, seolah penduduknya sengaja menahan napas. Arif berbaring di ranjang kayu sederhana, tetapi rasa kantuk tak kunjung datang. Kata-kata Pak Margo berputar di kepalanya. Apa maksudnya dengan jangan menjawab panggilannya? Lalu, suara itu terdengar, jauh dari dalam hutan, suara bisikan lembut bergema, seperti seseorang sedang memanggil namanya. Arif menegang. Ia menoleh ke arah Johnny dan Lila yang sudah tertidur di ranjang masing-masing. Hanya dia yang mendengarnya. Suara itu kembali, lebih jelas kali ini. Arif. Keluar, darahnya berdesir. Ia merasakan sesuatu yang dingin menjalari punggungnya. Ketika ia mengintip melalui celah jendela, ia melihat sesuatu di pinggir hutan. Sosok hitam berdiri di antara pepohonan, tak bergerak. Arif menahan napas. Cahaya bulan yang remang-remang membuat sulit untuk melihat jelas, tetapi ia yakin sosok itu sedang mengawasinya. Lalu, perlahan, sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arahnya. Arif mundur selangkah, matanya melebar. Suara bisikan itu kini semakin dekat, seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Arif, ia membalikkan badan dengan cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun, di cermin kecil di sudut kamar, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Tersenyum. Arif terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Cahaya pagi samar-samar menembus jendela, seolah menenangkan ketakutan yang membayangi pikirannya. Ia menoleh ke arah Johnny dan Lila. Mereka masih tertidur pulas, tidak menyadari teror yang Arif alami semalam. Apa yang ia lihat tadi malam bukan mimpi. Sosok itu, bisikan itu, semuanya nyata. Namun, saat ia melihat ke cermin, tidak ada lagi bayangan hitam itu. Arif mengusap wajahnya dan berdiri. Ia harus memastikan apakah yang ia alami semalam benar-benar terjadi atau hanya efek kelelahan setelah perjalanan jauh. Namun, sesuatu di luar jendela membuatnya terdiam, di tanah yang masih basah akibat embun pagi. Ada jejak kaki. Bukan jejak kaki biasa. Jejak itu besar, panjang, dan tidak menyerupai kaki manusia ataupun hewan yang pernah ia lihat sebelumnya. Dan jejak itu mengarah langsung ke jendela kamarnya. Arif,
Kau kenapa? Suara Lila memecah lamunannya. Arif menoleh. Joni dan Lila kini sudah bangun dan menatapnya dengan rasa penasaran. Aku mendengar sesuatu tadi malam. Arif menjawab pelan. Dengar apa? Tanya Joni. Suaranya masih berat karena baru bangun tidur. Arif ragu sejenak, lalu berkata, ada yang memanggil namaku dari dalam hutan. Lila dan Joni saling bertukar pandang. Wajah mereka awalnya tampak skeptis, tetapi saat Arif menunjukkan jejak kaki aneh di luar jendela, raut wajah mereka langsung berubah. Ini bukan jejak manusia, gumam Lila, berjongkok untuk mengamatinya lebih dekat. Lihat ukurannya. Siapa yang bisa punya kaki sebesar ini? Tanya Joni. Suaranya mulai terdengar tegang. Ketiganya terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Saat itulah, dari luar rumah, terdengar langkah berat berjalan perlahan. Tap, tap, tap. Langkah itu terdengar jelas, seolah ada sesuatu yang besar berjalan di sekitar mereka. Joni meraih kameranya, mencoba memotret dari celah jendela. Tetapi begitu ia melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Namun, suara langkah itu masih terdengar. Arif menelan ludah. Sesuatu sedang mengawasi mereka, sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Siang hari, mereka memutuskan pergi ke rumah Pak Margo. Saat mereka menceritakan apa yang terjadi semalam, lelaki tua itu hanya diam, ekspresinya sulit ditebak. Namun matanya, yang dulu terlihat waspada, kini dipenuhi ketakutan. Aku sudah memperingatkan kalian, katanya lirih. Kalian telah menarik perhatiannya. Arif merinding. Siapa yang memperhatikan kami? Pak Margo menatap mereka satu persatu sebelum menjawab. Bayangan yang tidak seharusnya ada, suasana menjadi sunyi. Angin dari hutan berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, sesuatu yang busuk. Pergilah dari desa ini sebelum terlambat, lanjut Pak Margo. Sebelum ritual dimulai, Arif, Joni, dan Lila saling berpandangan. Mereka datang ke sini untuk mencari jawaban, bukan untuk melarikan diri, tetapi, saat angin kembali berhembus, terdengar suara berbisik dari dalam hutan. Arif, kau masih di sini. Malam semakin pekat. Suara jangkrik dan hewan malam bersahutan, menciptakan simfoni yang seharusnya biasa saja. Namun bagi Arif, Joni, dan Lila, suara-suara itu terasa lebih mengancam daripada menenangkan. Mereka masih duduk di beranda rumah Pak Margo, memikirkan ucapan lelaki tua itu. Bayangan yang tidak seharusnya ada. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Aku tidak akan pergi sebelum tahu kebenarannya. Suara Arif tegas, matanya menatap Joni dan Lila yang tampak ragu. Arif, ini bukan sekadar legenda atau cerita rakyat. Ini sesuatu yang nyata. Kita sudah diperingatkan, tapi kau tetap ingin terlibat? Lila memeluk dirinya sendiri, entah karena udara dingin atau ketakutan yang mulai menjalar di tubuhnya. Kalau kita pergi sekarang, kita tidak akan pernah tahu apa yang mereka sembunyikan. Balas Arif. Joni menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus lebih berhati-hati. Tak ada yang membantah. Dalam hati, mereka tahu bahwa mereka sudah melangkah terlalu jauh. Malam itu, mereka memutuskan untuk berjaga. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam hutan, terdengar suara dentuman keras. Dengar itu? Joni berbisik, matanya membelalak, dentuman itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Seperti ada sesuatu yang menghantam tanah dengan kekuatan besar. Kemudian, terdengar suara gemerisik. Seolah ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Mengintai mereka dalam kegelapan, Arif meraih senter dan mengarahkannya ke hutan. Sekilas, ia melihat sesuatu di antara pepohonan. Sosok tinggi dan kurus dengan mata merah menyala. Dan yang paling mengerikan, sosok itu tersenyum. Arif terkesiap dan mundur selangkah. Namun, saat ia mengarahkan senter kembali ke arah itu, sosok tersebut telah menghilang. Tapi suara gemerisik masih ada. Mereka saling bertatapan, tubuh mereka menegang. Kemudian, sesuatu terjadi, pintu rumah Pak Margo terbuka dengan sendirinya. Bangunlah. Sebuah bisikan terdengar dari dalam rumah,
pintu itu mengayun perlahan, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Joni menelan ludah. "Siapa yang bilang begitu?" Tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, Lila berteriak. Arif menoleh dan melihat wajah Lila yang pucat. Ia menunjuk ke dalam rumah. Di sudut ruangan, ada sosok hitam berdiri diam, namun sebelum mereka bisa bereaksi, pintu tiba-tiba menutup dengan keras. Brak, Lila mundur dengan napas tersengal. Aku melihatnya, kita harus pergi dari sini," kata Joni dengan suara bergetar. Arif menoleh ke arah jendela, berharap bisa melihat sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Namun, yang ia lihat justru lebih mengerikan. Di luar, di tengah kegelapan hutan, ada sosok-sosok lain. Berdiri diam. Mengawasi mereka, mereka tidak sendiri. Malam ini, sesuatu telah terbangun. Suasana di dalam rumah Pak Margo berubah drastis. Udara yang sebelumnya hanya terasa dingin kini membawa sensasi menekan, seolah sesuatu yang tak kasat mata tengah mengawasi mereka dari setiap sudut ruangan. Lila masih terisak di sudut, tangannya gemetar. Arif dan Joni saling pandang, napas mereka terengah-engah. "Kita harus keluar dari sini," bisik Joni. "Kemana?" Arif bertanya, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tidak peduli. Asal bukan di rumah ini." Mereka mengintip keluar melalui celah jendela. Sosok-sosok hitam itu masih di sana. Tak bergerak, tak bersuara. Hanya berdiri, seolah menunggu sesuatu. Kemudian, salah satu dari mereka mulai melangkah. Mereka mendekat. Suara Lila hampir histeris. Arif menarik tangan Joni. "Lewat pintu belakang." Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke dapur, mencari jalan keluar. Namun, saat mereka menarik pintu belakang, pintunya terkunci. Tidak mungkin. Joni menarik gagang pintu sekuat tenaga, tapi pintu itu tak bergeming. Lila menangis semakin keras. "Mereka akan masuk. Kita akan mati di sini." Kemudian, terdengar sesuatu dari depan rumah. Tok. Tok. Tok, suara ketukan, namun, suara itu terdengar aneh. Seperti suara tulang yang mengetuk kayu. Joni dan Arif saling pandang. Tidak ada di antara mereka yang berani bergerak. Ketukan itu terdengar lagi. Tok. Tok. Tok, jangan buka, bisik Lila dengan wajah penuh ketakutan. Lalu, pintu depan perlahan terbuka dengan sendirinya. Arif menahan napas. Di balik pintu, terlihat sesosok tubuh berdiri di ambang pintu. Pak Margo. Namun, ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Matanya kosong, pucat, dan bibirnya tersenyum. "Terlalu lebar, sudah waktunya," katanya dengan suara yang bergetar. Mereka mundur, tubuh mereka membeku dalam ketakutan. Pak Margo melangkah masuk, tatapannya lurus ke arah mereka. Di belakangnya, sosok-sosok hitam yang tadi berdiri di hutan satu persatu mulai masuk ke rumah, dan semuanya tersenyum. Senyum mereka bukan senyum manusia biasa. Bibir mereka tertarik terlalu lebar, memperlihatkan gigi-gigi panjang yang seolah bukan milik manusia. Mata mereka kosong, hitam legam, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Arif, Joni, dan Lila berdiri mematung. Otak mereka tahu mereka harus lari, tapi tubuh mereka tak bisa bergerak. Sudah waktunya. Pak Margo mengulang dengan suara gemetar, matanya tetap kosong. Lalu, mereka semua bergerak secara bersamaan, cepat. Tanpa suara, Arif merasakan sesuatu dalam dirinya memecah belenggu ketakutan. "Lari!" teriaknya. Joni menarik tangan Lila dan berlari menuju dapur. Mereka menabrak meja, menjatuhkan peralatan masak, tetapi tidak peduli. Mereka harus keluar. Pak Margo berjalan dengan gerakan kaku, tetapi sosok-sosok hitam itu bergerak lebih cepat. Arif meraih pisau dapur yang jatuh di lantai, mengayunkannya ke arah salah satu sosok yang mendekat. Pisau itu menembus tubuhnya. Tapi tidak ada darah, bukan daging yang ia rasakan, melainkan sesuatu yang kosong. Seperti menusuk bayangan yang nyata, tapi tidak seharusnya ada. Sosok itu tersenyum lebih lebar. Arif mundur. "Kita harus keluar lewat jendela." Joni segera meraih panci dan melemparkannya ke arah jendela dapur. Kaca pecah. Tanpa berpikir,
mereka bertiga melompat keluar. Luka-luka akibat pecahan kaca tidak lagi penting. Dari dalam rumah, Pak Margo tertawa. Bukan tawa manusia, tawa itu terdengar. Dari banyak suara, Arif berbalik dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pak Margo tidak lagi sendiri. Sosok-sosok hitam itu kini semakin banyak. Mereka keluar dari dalam rumah. Dari balik pepohonan. Dari dalam bayangan, dan mereka semua tersenyum. Angin malam menusuk kulit mereka saat Arif, Joni, dan Lila berlari tanpa tujuan yang jelas. Desa terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, hanya langkah kaki mereka yang berlari di atas tanah basah. Di belakang, tawa itu masih terdengar. Kemana kita harus pergi? Lila terengah-engah, tangannya masih berlumuran darah akibat pecahan kaca. Arif memindai sekitar. Jalanan desa terasa berbeda. Rumah-rumah yang tadinya mereka lihat di siang hari kini tampak lebih tua, lebih kusam, seperti sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Itu pura-puraan, kan? Kita cuma kena halusinasi, kan? Joni bergumam, suaranya bergetar. Arif ingin percaya itu semua tidak nyata. Tapi setiap suara, setiap bayangan yang bergerak, terasa terlalu hidup. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat secercah cahaya. Lihat itu. Lila menunjuk, di ujung jalan desa, sebuah rumah kecil masih terang. Cahaya lampu minyak berkelap-kelip dari balik jendela kayunya. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke sana dan langsung menggedor pintunya. Pak, Bu, tolong kami. Kami dalam bahaya. Arif memukul pintu keras-keras, beberapa detik hening. Lalu, pintu terbuka. Di balik pintu, seorang pria tua berdiri dengan wajah waspada. Kalian dari luar desa? Suaranya berat dan penuh kehati-hatian. Pak, tolong, kami butuh tempat aman. Lila memohon, hampir menangis. Pria itu memandangi mereka beberapa detik sebelum akhirnya memberi isyarat untuk masuk. Begitu mereka melangkah masuk, Arif menyadari sesuatu. Di dalam rumah ini, mereka bisa mendengar suara jangkrik lagi. Seolah mereka baru saja masuk ke dimensi yang berbeda. Pria itu menutup pintu, mengunci dengan palang kayu, lalu menyalakan lebih banyak lampu minyak di dalam rumah. Kalian seharusnya tidak datang ke sini, katanya dingin. Joni mendelik. Bapak tahu apa yang terjadi di luar? Pria itu menghela napas berat. Aku tahu. Karena aku satu-satunya yang tersisa di desa ini. Arif menelan ludah. Apa maksud Bapak? Pria itu menatap mereka tajam. Duduklah. Aku akan memberitahu kalian sesuatu. Sebelum semuanya terlambat, di luar, di kejauhan, tawa itu masih terdengar. Pria tua itu duduk di kursi kayu yang sudah usang, menatap Arif, Joni, dan Lila dengan ekspresi penuh beban. Cahaya lampu minyak bergetar samar, menciptakan bayangan yang menari di dinding rumah kecil itu. Kalian tidak seharusnya datang ke sini, katanya dengan suara berat. Joni menelan ludah. Apa maksud Bapak? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Pria itu menghela napas panjang. Dulu, desa ini penuh kehidupan. Kami hidup berdampingan dengan hutan, mengikuti adat dan aturan yang diwariskan leluhur kami. Tapi ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah ikut campur dalam ritual itu. Arif dan Lila saling berpandangan. Apa yang terjadi jika seseorang ikut campur? Tanya Arif, suaranya nyaris berbisik. Pria itu menatap mereka dalam-dalam, lalu berkata pelan, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Di luar, suara angin menderu melewati celah-celah dinding rumah, membawa bisikan halus yang terdengar seperti suara orang berdoa dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Pak, siapa yang tertawa tadi? Lila bertanya dengan suara gemetar. Pria tua itu menegang. Wajahnya tiba-tiba terlihat lebih pucat. Kalian mendengarnya juga? Joni mengangguk cepat. Pria itu berdiri, berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Itu berarti mereka tahu kalian ada di sini. Arif merasakan bulu kuduknya meremang. Mereka siapa? Pria itu menoleh dengan ekspresi ngeri. Mereka yang pernah melanggar aturan dan tidak pernah bisa pergi. Tok!
Suara ketukan keras menggema dari pintu. Lila spontan menjerit kecil. Sementara Johnny mundur ke belakang, tubuhnya gemetar. Pria tua itu menaruh jari di depan bibirnya. "Jangan bersuara," bisiknya tegas. Suara ketukan semakin keras. Arif berani mengintip ke celah pintu. Di luar, dalam kegelapan malam, terdapat sosok berdiri. Tanpa wajah. Pakaian yang mereka kenakan tampak seperti milik penduduk desa. Tetapi wajah mereka rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Lalu, salah satu dari mereka tersenyum, bukan dengan mulut, karena mereka tidak punya. Tetapi kulit wajah mereka retak membentuk lengkungan menyeramkan seperti senyuman, dan saat itu juga, lampu minyak di dalam rumah padam, gelap. Di tengah kegelapan, terdengar suara napas yang bukan milik mereka. Kemudian, bisikan itu muncul tepat di telinga Arif. "Kalian tidak akan pernah pergi dari sini." Suara napas itu begitu dekat. Begitu dingin, Arif ingin menjerit, tapi tubuhnya membeku. Dalam kegelapan total, ia bisa merasakan sesuatu berdiri di sampingnya. Sesuatu yang bukan manusia. Kemudian, tiba-tiba, "Krot!" Lila menjerit. Bau menyengat memenuhi ruangan. Arif merasakan cairan lengket menetes ke pundaknya. Darah. Johnny buru-buru menyalakan senter ponselnya. Saat cahaya menyinari ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka hampir berhenti. Pria tua itu sudah tiada. Tubuhnya terduduk di lantai, matanya kosong, sementara wajahnya pucat dan mengerut seperti sesuatu telah menyedot seluruh jiwanya. Astaga! Lila menutup mulutnya, menahan muntah. Johnny menarik Arif. "Kita harus pergi sekarang." Arif masih terpaku. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di dinding. Ada tulisan berwarna merah, seperti darah, "Jangan lihat ke belakang." Seketika itu juga, mereka mendengar suara gerakan di belakang mereka. Seperti sesuatu yang sedang merangkak. Arif tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Ia menarik tangan Lila dan Johnny, lalu berlari keluar rumah. Di luar, udara malam terasa semakin dingin. Kabut mulai turun. Mereka berlari ke arah jalan setapak yang mereka lewati saat datang. Namun, jalan itu tidak ada. Lila terengah-engah. "Bukannya. Tadi kita lewat sini." Johnny mengeluarkan ponselnya, membuka peta digital. Tapi sinyalnya hilang. GPS menunjukkan mereka berada di tengah lautan kosong. Arif mencoba menenangkan diri. "Kita kembali saja ke desa." Mereka berbalik, namun, desa itu juga tidak ada, yang ada hanya pepohonan gelap dan kabut yang semakin menebal. "Apa yang terjadi?" Suara Lila bergetar. Johnny menyalakan senter dan mengarahkannya ke sekeliling. "Pasti ada jalan keluar." Tiba-tiba, dari dalam kabut, terdengar suara langkah kaki, perlahan. Berat. Seperti sesuatu yang besar sedang mendekat, Lila mencengkeram lengan Arif. "Itu bukan manusia," Johnny menelan ludah. "Kita harus lari." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, dari balik kabut, sosok-sosok tanpa wajah mulai bermunculan. Mereka berdiri diam, tidak bergerak. Menatap langsung ke arah mereka meskipun tanpa mata. Lalu, dalam suara serempak yang memecah malam, mereka semua berbisik, "Kalian tidak akan pernah pulang." Johnny berlari lebih dulu, menembus kabut yang semakin tebal. Arif dan Lila mengikuti di belakangnya. Napas mereka tersengal. Suara langkah kaki dari dalam kabut semakin mendekat, mengiringi bisikan-bisikan mengerikan yang terus berulang. "Kalian tidak akan pernah pulang." Lila terisak. "Kita harus keluar dari sini." Arif berusaha berpikir jernih. Mereka telah berjalan lebih dari 1 jam, tetapi hutan ini seperti berubah bentuk. Tidak ada jalan yang sama seperti sebelumnya. Pohon-pohon yang mereka tandai pun menghilang. Apa mungkin kita terjebak dalam semacam dimensi lain? Tanya Johnny, suaranya goyah. Arif tidak ingin mempercayai itu. Tapi kenyataannya, mereka terus kembali ke titik yang sama. Tiba-tiba, di antara kabut, terdengar suara tangisan. Mereka saling berpandangan. "Lila, itu bukan manusia," bisik Arif, menahan gadis itu yang mulai melangkah, tapi suara itu semakin jelas. Tangisan seorang anak kecil. Lirih.
pilu, samar-samar, sebuah siluet kecil terlihat di antara pepohonan. Seorang anak perempuan, mengenakan gaun putih lusuh, berdiri memunggungi mereka. Johnny mengangkat senter, tangannya bergetar. Apa itu? Lila menelan ludah. Anak kecil, Arif merasa ada sesuatu yang sangat salah. Jangan dekati dia, tapi sebelum mereka bisa bergerak, anak itu menoleh, kerak. Kepalanya berputar sepenuhnya ke belakang dengan suara patahan tulang yang menjijikkan. Matanya hitam pekat, mulutnya sobek lebar hingga ke pipi, menyeringai dengan gigi tajam yang tak seharusnya ada di wajah seorang anak kecil. Lalu, dengan suara yang tidak berasal dari dunia ini, ia berbisik, "Kenapa kalian masih di sini?" Lila berteriak. Johnny menariknya, dan mereka langsung berlari tanpa melihat ke belakang. Arif berusaha mengendalikan napasnya, tapi kepanikannya semakin menjadi-jadi. "Ini tidak nyata, kan?" Johnny menggeleng. "Aku tidak peduli. Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Mereka terus berlari tanpa arah. Hingga akhirnya, mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada, sebuah gerbang kayu raksasa, dihiasi ukiran aneh, berdiri di tengah hutan, angin berhembus kencang. Di balik gerbang itu, hutan tampak berbeda. Lebih gelap. Lebih sunyi. Lila menelan ludah. "Apa kita harus masuk?" Johnny menggeleng keras. "Tidak. Ini pasti bagian dari permainan mereka." Arif menatap gerbang itu lekat-lekat. Ia tahu, di balik sana, mungkin ada jawaban, atau justru, kematian mereka. Arif berdiri di depan gerbang kayu raksasa itu, jantungnya berdetak kencang. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, seolah-olah gerbang itu bukan sekadar pintu kayu, tetapi batas antara dunia mereka dan sesuatu yang lebih kelam. Lila menggigit bibirnya, matanya penuh ketakutan. "Kita gak boleh masuk. Ini jebakan." Johnny memutar tubuhnya, mencoba mencari jalan lain, tapi dimanapun mereka melihat, hanya ada hutan yang semakin gelap. "Aku gak mau mati di sini," seru Johnny, suaranya penuh putus asa. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, menerbangkan daun-daun kering. Dari dalam gerbang, terdengar suara langkah kaki. Langkah itu perlahan, berat, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak ke arah mereka. Lila mulai mundur. Apa itu? Johnny menyorotkan senter ke dalam gerbang. Kosong. Tidak ada apapun di sana. Tapi suara langkah kaki masih terdengar. Semakin dekat, Arif menahan napas. Lari. Mereka berbalik, berlari sekencang mungkin, tapi hutan di belakang mereka berubah. Jalan yang tadi mereka lalui menghilang. Lila menjerit. "Ini gak mungkin. Kita terjebak." Kemudian, gerbang di belakang mereka terbuka sendiri. Krek, seketika, udara menjadi sunyi, sesuatu berdiri di dalam sana, sosok tinggi, kurus, dengan mata hitam pekat dan senyum yang terlalu lebar untuk wajahnya. Arif terpaku. Johnny membeku. Lila terisak, sosok itu mengangkat tangannya, dan berbisik dengan suara yang tak seharusnya ada di dunia ini. "Kalian sudah dipanggil. Tidak ada jalan pulang." Lalu, semua menjadi gelap.